sebelum acara pada hari ini kita mulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya belum memperkenalkan diri ya. Baiklah, nama saya Dede Sri Rahmadani. Saya mahasiswi keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Pontianak. Oke, di sini saya akan memberikan pendidikan penyuluhan tentang cuci tangan. Apakah bapak-bapak dan ibu sekalian sudah tahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama ada definisi dari mencuci tangan. Lalu yang kedua ada tujuan dari mencuci tangan itu sendiri. Yang ketiga, waktu-waktu untuk mencuci tangan. Yang keempat, langkah-langkah atau step by step bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Lalu yang kelima, ada manfaat dari mencuci tangan itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu definisi dari mencuci tangan. Apa sih mencuci tangan itu? Mencuci tangan adalah teknik dasar untuk melakukan pengontrolan dan pencegahan infeksi bakteri. Mencuci tangan bisa juga diartikan sebagai proses pembuangan kotoran dan debu secara mekanis dari kulit kedua belah tangan kita dengan memakai sabun yang setelahnya dibilas dengan air atau menggunakan pembersih tangan lainnya seperti hand sanitizer. Apakah sampai di sini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah mengerti? Oke, kita lanjut ya. Lalu ada tujuan mencuci tangan. Yang pertama, menghilangkan kotoran dan debu yang menempel di kedua belah tangan kita, khususnya di kedua belah telapak tangan kita. Lalu yang kedua, mengurangi jumlah mikroorganisme yang menempel di telapak tangan kita. Lalu yang ketiga, mencegah transmisi mikroorganisme. Dari tujuan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa waktu untuk mencuci tangan yang tepat itu kapan-kapan saja. Yang pertama itu sebelum dan sesudah makan. Pastinya ini wajib banget untuk kita semua mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Lalu sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Ini terkhusus untuk ibu-ibu sekalian yang di rumah memasak sendiri. Nah, untuk sebelum, itu misalnya sebelum menyentuh makanan mentah, entah itu sayur, entah itu daging, itu wajib mencuci tangan terlebih dahulu. Sesudahnya itu, sesudah ibu-ibu sekalian memasak, nah itu harus mencuci tangan lagi. Lalu, yang ketiga, setelah memegang hewan ternak, di rumah ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian yang mempunyai hewan ternak, pastinya hari-hari selalu dirawat. Oke, setelah memegang hewan ternak, entah itu sapi di rumah ya, entah itu kambing, ataupun memiliki hewan peliharaan di rumah seperti kucing, setelah memegang mereka, kita harus wajib mencuci tangan. Lalu selanjutnya, setelah mengganti pembalut, ini terkhusus lagi untuk ibu-ibu sekalian yang masih dalam masa menstruasi atau haid ya. Karena di darah haid itu, mikroorganisme itu banyak sekali. Dan setelah ibu-ibu sekalian mengganti pembalut, harus mencuci tangan lagi ya, supaya tidak akan terjadi apa-apa di kemudian hari. Lalu sesudah buang air besar dan buang air kecil. Nah ini sudah umum ya, bapak-bapak dan ibu-ibu harus mencuci tangan. Yang terakhir, setelah menangani sampah rumah, misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian mau membakar sampah di rumah ataupun mau membuang sampah ke tempat pembuangan sampah di luar sana. Pulang ke rumah harus mencuci tangan lagi. Dari waktu-waktu cuci tangan ini, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah paham ya sepertinya. Kita lanjut ke langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa sih? Oke, kita contohkan ya, kita praktekkan sama-sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian boleh mengikuti saya. Yang pertama, basuh tangan dengan air mengalir. Tuangkan sabun secukupnya di telapak tangan, lalu ratakan dengan kedua telapak tangan. Jadi kita basahkan dulu tangan kita, lalu tuangkan sabun di atas telapak tangan kita, dan diratakan seperti ini. Lalu yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan, gantian ya dari yang kiri, terus ke yang kanan. Oke, sampai sini kita lanjut. Step yang ketiga yaitu gosok kedua telapak tangan serta sela-sela jari seperti ini. Yang keempat, mengunci. Kita begini. Itu kan. Nah, step
4 selesai, kita lanjut ke step yang 5. Gosok ibu jari seperti ini. Tukar ya ibu dan bapak kanan dan kiri. Lalu yang keenam, gosok ujung kuku ke telapak tangan seperti ini dan seperti ini. Oke. Step yang terakhir, putar pergelangan tangan seperti ini. Nah, setelah itu, bilas kedua tangan tadi dengan air mengalir, lalu dilap dengan handuk kering ataupun bisa menggunakan tisu. Nah, step-step tadi sudah selesai dilakukan. Nah, sekarang kita praktekkan dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, di sini ada hand sanitizer. Seperti langkah pertama, kita tuangkan dulu di telapak tangan kita. Cukupnya saja. Lalu digosokkan di bagian telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari seperti ini. Lalu kita kunci. Lalu ibu jari diputar seperti ini ya. Dan gosok ujung kuku di salah satu telapak tangan. Dan yang terakhir pergelangan tangan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa mempraktekkan ini di rumah masing-masing, atau sekarang kita coba sama-sama lagi. Bagaimana? Kita praktekkan satu kali lagi ya. Ambil hand sanitizer, tuangkan di telapak tangan secukupnya. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, lalu gerakan memutar seperti ini. Jempol atau ibu jari, lalu ujung kuku di telapak tangan, dan yang terakhir pergelangan tangan. Oke, saya harap setelah ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa memahami bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar dari 7 langkah yang telah saya berikan tadi. Oke, setelah 7 langkah cuci tangan tadi, kita lanjutkan dengan manfaat mencuci tangan. Yang pertama, mencegah risiko tertular flu, demam, dan penyakit menular lainnya sampai 50%. Yang kedua, mencegah penyakit serius seperti hepatitis A, meningitis, dan yang lain-lain. Yang ketiga, menurunkan resiko terkena diare dan penyakit pencernaan lainnya sampai 59%. Yang keempat, jika mencuci tangan sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan, 1 juta kematian bisa dicegah setiap tahunnya. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, jika kita mencuci tangan dengan rajin, itu bisa mengurangi 1 juta kematian pada setiap tahunnya. Jadi harus rajin mencuci tangan ya. Lalu yang terakhir, dapat menghemat uang karena anggota keluarga menjadi jarang sakit. Banyak sekali ya manfaat dari mencuci tangan. Maka dari itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa menerapkan ini di rumah dengan mengajarkan kepada anak-anaknya atau saudara-saudaranya. Dan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bisa menyebutkan manfaat apa aja sih yang bisa kita ambil dari 7 langkah mencuci tangan tersebut. Nah, yang seperti kita dapat contohnya, dapat menghemat uang karena anggota keluarga menjadi jarang sakit. Karena mencuci tangan itu, kita bisa menghambat atau menghalangi mikroorganisme yang masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Dan kita akan menjadi sehat, insya Allah. Oke. Sesi hari ini selesai penjelasan dari saya, penjelasan materi-materi dari saya, dari definisi mencuci tangan, tujuan mencuci tangan, terus waktu-waktu yang tepat mencuci tangan, 7 langkah mencuci tangan, dan yang terakhir itu ada manfaat apa saja yang terkandung dalam mencuci tangan. Oke, sesi hari ini selesai. Apakah dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan? Oke, baiklah. Saya harap pertemuan kita hari ini mendapatkan banyak manfaat, dan saya harap ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bisa menerapkan ini di rumah dengan baik. Karena sesi hari ini selesai penjelasan dari saya, penjelasan materi-materi dari saya, dari definisi mencuci tangan, tujuan mencuci tangan, terus waktu-waktu yang tepat mencuci tangan, 7 langkah mencuci tangan,
Dan yang terakhir itu ada manfaat apa saja yang terkandung dalam mencuci tangan. Oke, sesi hari ini selesai. Apakah dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan? Oke, baiklah. Saya harap pertemuan kita hari ini mendapatkan banyak manfaat, dan saya harap ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bisa menerapkan ini di rumah dengan baik, karena mencuci tangan itu banyak sekali memberikan manfaat positif bagi kita semua. Baiklah, untuk hari ini terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan kepada semua yang telah berpartisipasi di sini. Saya harap materi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.